Siapa sih yang tidak merindukan jabatan sebagai profesor atau guru besar di bidang kajian tertentu? Karena itu bukan saja persoalan prestius atau gengsi, tetapi bagaimana menempatkan dirinya sebagai kiblat, ya. Hadirnya pengetahuan, hadirnya sumber-sumber referensi yang bisa dipercaya untuk memperkuat argumen-argumen kita. Tetapi bagaimana ketika seorang profesor hadir di ruang akademik dan juga ketika dia hadir di ruang yang kita sebut sebuah ruang publik, apalagi bicara tentang panggung politik. Apakah terjadi pergeseran-pergeseran komitmen, pergeseran-pergeseran etik, etos sebagai seorang profesor? Yuk kita diskusikan, bukan partai politik. Teman-teman, seperti biasa kita mau refer dulu satu buku yang menarik menurut saya, ya, tentu subjektif sifatnya. Ini ada buku yang berjudul How to Have a Beautiful Mind. How to Have a Beautiful Mind. Bagaimana kita memiliki satu pikiran yang cantik gitu, ya. Artinya pikiran yang kritis, pikiran yang bermartabat dan seterusnya. Ini sebuah challenge atau tantangan yang tidak mudah bagi kita. Nah, kembali, ini bukunya silakan teman-teman cari di Gramedia atau toko-toko buku yang ada dimanapun, ya. Nah, teman-teman, kembali kepada persoalan profesor. Kita kenal profesor adalah jabatan akademik, jabatan guru besar yang sungguh-sungguh sangat diminati oleh mereka-mereka yang berada pada jenjang doktoral. Karena ini bukan hanya bicara tentang puncak piramida, ya, capaian-capaian intelektual, tapi dia berbicara tentang bagaimana akan dihargai secara finansial. Ya, kalau di Indonesia itu puluhan juta mereka punya tunjangan. Tapi kita bukan bicara persoalan finansialnya, yaitu rezeki dari bawaan, ya. Sekira para guru besar tidak pernah berpikir ke arah finansialnya, tetapi bagaimana mereka hadir sebagai, katakanlah, pilar pembangun sebuah bangsa atau sebuah negara dengan gagasan-gagasan yang konstruktif, ya, gagasan-gagasan yang inovatif, yang kemudian melahirkan perubahan-perubahan untuk capaian kesejahteraan bagi masyarakat. Nah, kita tahu geliat para profesor di dalam sebuah kampus itu mengajarkan kepada kita yang pernah merasakan bangku kuliah, bagaimana cara berpikir akademik, ya. Ini penting, ya. Cara berpikir akademik menjadi bagaimana memiliki satu kerangka berpikir yang prosedural, yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Nah, karena itu profesor kita itu selalu mengajarkan pentingnya menyampaikan segala sesuatu evidence based, berbasis pada data, ya, berbasis pada informasi yang bisa diverifikasi, yang bisa bukan hanya sekedar dipercaya, tetapi mampu dipalidasi, ya, dicek kebenarannya. Kalau misalkan semua kita percaya bahwa obat, ya, itu adalah instrumen penyembuh bagi sakit, tapi kalau yang diminum adalah obat baygon, obat nyamuk, ya, ya itu kan tidak valid, ya. Bisa dipercaya kata obatnya, tapi ketika yang diminum adalah obat nyamuk, ya habislah, modarlah orangnya. Jadi persoalan itu. Jadi ketika kita berbicara tentang ajaran-ajaran profesor ini adalah ajaran menurut saya menarik, ya, karena mereka menempati posisi sebagai mastermind, ya. Jadi orang-orang yang betul-betul bisa menguasai pikiran mereka dan mampu membedah, ya, merupakan alat analisis untuk sesuatu subjek, sesuatu objek atau hal-hal yang sangat kompleks sekalipun, yang dia mampu mengurai benang kusut persoalan-persoalan yang ada. Itulah kemampuan ketajaman pikiran seorang profesor. Nah, tetapi kemudian hal itu, ya, akan menjadi tampak lain fenomenanya ketika kita lihat dalam ruang-ruang panggung-panggung publik atau panggung-panggung politik. Sebut saja dalam konteks capres dan cawapres atau kontestasi kekuasaan yang kita sebut sebuah pemilu. Baik pada tingkat presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, dan wali kota. Ya, itu atau anggota legislatif. Nah, kita mau mengatakan begini, bahwa matinya kepakaran seorang profesor di panggung politik itu, ya, dapat kita identifikasi atau dapat kita kenali dari diksi-diksi yang dipakai, dari
cara-cara mereka menyampaikan sesuatu. Kepada kita diajarkan bahwa seorang profesor atau guru besar mengajarkan bagaimana kita selalu berjarak antara hal-hal yang sifatnya objektif dengan hal-hal yang subjektif. Ya, hal-hal yang menyangkut tentang peristiwa, gagasan, dengan hal-hal yang disebut dengan ungkapan emosi kita, rasa kita. Karena semakin seorang guru besar atau katakanlah semua ilmuwan mampu menjaga itu, maka mereka akan tetap bening di dalam rangka menyampaikan segala sesuatu. Sehingga keberpihakan mereka bukanlah kepada keberpihakan kelompok. Keberpihakan mereka bukanlah pada keberpihakan orang. Tapi keberpihakan mereka adalah ya fokus pada masalah, pada isu yang dianggap ya bisa saja mencederai orang lain karena tidak banyak diketahui dan tidak mampu dipahami oleh orang-orang yang kemudian tidak memiliki cara berpikir yang sifatnya akademik. Nah, ini penting. Jadi ketika seorang profesor sudah mulai menghina orang, saya kira dia menunjukkan gejala-gejala kematian kepakaran itu pada dirinya. Ketika ia berpihak pada satu posisi dan tidak siap untuk mengubah pikirannya dan posisinya di dalam memandang segala sesuatu, bisa jadi dia bukan pakar lagi, dia bukan profesor lagi, tetapi hanya menjadi politisi-politisi yang sifatnya tidak bertanggung jawab pada capaian-capaian atau niatan-niatan luhur politik itu sendiri. Nah, itu merupakan simptom-simptom, ya, gejala-gejala yang dapat kita kenali, ya. Tidak penting profesor dari universitas manapun, dari jebolan manapun, kita hanya dengan mudah, masyarakat dengan mudah bisa mengenali. Kalau profesor ini sudah berpihak membabi buta, ya, hanya selalu memojokkan, menghina, ya, menghina orang, saya yakin, hakul yakin, 100%, bahkan 1000%, bahwa dia telah meninggalkan tradisi berpikir akademiknya, yang meninggalkan posisinya, kehormatannya, wibawanya sebagai guru besar. Sehingga guru kecil pun tak pantas untuk disandang olehnya. Nah, ini menjadi sebuah catatan otokritik bagi kita semua, ya. Buat kita yang tidak bergelar profesor, doktor, master atau apa, paling tidak, ya, semua inti dari cara berpikir kita, advokasi kita, pembelaan-pembelaan kita terhadap segala sesuatu itu harus dimuarakan pada persoalan isu yang sifatnya objektivitas. Yang objektif, sesuatu yang kita sebut tidak sangat subjektif dalam memandang segala sesuatu. Karena sekali lagi kalau kita berbicara tentang teori, kita berbicara tentang paradigma, itu semuanya berbicara tentang sudut pandang personal. Makanya ketika kita bicara tentang teori tertentu, ya, itu akan didefinisikan sebanyak orang yang mau mendefinisikan. Nah, apa yang saya sampaikan ini juga tentu bukanlah sebuah kebenaran yang secara prinsip bisa dipegang oleh orang banyak. Perlu kita kritisi juga. Karena itu saya perlu bermawas diri terkait dengan apa statement-statement yang saya sampaikan. Sebab apa yang saya sampaikan bisa saja suatu hari esok akan saya ralat karena adanya sudut pandang baru atau perspektif baru. How to have a beautiful mind. Bagaimana caranya kita memiliki pikiran-pikiran yang baik dengan cara menjaga jarak subjektivitas atau rasa kita dengan objektivitas kenyataan yang ada. Evidence based, bukan partai politik.